Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang 4 hari kemarin sudah saya lakukan pengocoran menggunakan sikarbon, kemudian asam humat, dan juga saya tambahkan kalha. Dan hasilnya teman-teman, kondisinya saat ini tanamannya daunnya sangat hijau sekali, kemudian juga sampai saat ini pun sama sekali tidak ada yang layu, walaupun tanaman cabai ini tergenangi air di sekeliling bedengannya. Maksudnya di paritnya itu juga ada air yang mengendap, tidak bisa mengalir teman-teman, karena sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa tanaman cabai ini saya tanam di tengah-tengah fondasi, karena ini adalah tanah perumahan, bukan tanah saya pribadi. Karena saya pengen ataupun ingin bercocok tanam ataupun berkebun, saya izin untuk saya kelola sebelum didirikan bangunan-bangunan. Dan alhamdulillah tanamannya hasil pemupukan kemarin sangat subur sekali, buah-buahnya pun juga sudah mulai kelihatan, teman-teman bisa lihat. Jadi manfaat asam humat, sikarbon, kemudian kalha itu jika melalui pengocoran hasilnya sangat bagus sekali. Teman-teman bisa mencoba. Sekali lagi, saya tidak promo produk, saya hanya menjelaskan berdasarkan pupuk yang saya pergunakan. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mau terikat sama produk apapun. Banyak sekali penawaran, tapi karena di sini saya pengen merekomendasikan sebuah pupuk berdasarkan hasil uji coba yang saya terapkan di tanaman cabai kami pribadi. Pemupukannya juga saya pribadi, hasilnya sangat luar biasa. Di sini akan saya jelaskan kembali sikarbon, asam humat power soil, kemudian kalha. Untuk penyepraiannya saya menggunakan Kalinet, kemudian Morden Full, dan juga Vitaron SL. Hanya itu yang selalu saya pergunakan dari saya pertama membuat channel Heri Petani Indonesia. Karena tujuan pertama saya membuat channel itu bukan masalah pengen di pertanian teman-teman, karena pengennya saya itu di channel saya itu namanya itu Heri and Family, ngevlog masalah kegiatan saya sama keluarga sama anak. Tapi saya melihat konten-konten yang semakin semerawut di YouTube, disitulah saya itu mulai terinspirasi untuk mencoba bahwa ini semua tidak benar, harus dibenarkan, harus diluruskan. Walaupun saya pribadi pun juga secara teorinya mungkin saya mempunyai kapasitas untuk di situ, tapi secara prakteknya baru sekitar 3 tahun ini saya praktekkan di lapangan. Karena jika kita sekolah itu tidak hanya teori saja yang kita dapati, tapi setelah kita keluar dari sekolahan itu harus kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga ilmu agama, ilmu umum juga sama. Jadi tidak hanya menuntut, tapi harus diaplikasikan secara langsung di kehidupan nyata. Seperti yang sekarang saya coba, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali. Bahkan pada waktu itu di video-video kami sebelumnya, saya pernah menumpang sarikan tanaman cabai dengan tanaman melon, itu pun juga hasilnya sangat luar biasa. Teman-teman bisa cek video-video kami. Tujuan kami membuat channel Heri Petani Indonesia sekedar menginspirasi teman-teman semua bahwa bertani itu adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan sekali teman-teman. Jika ada petani bilang katanya rugi, itu sebenarnya salah persepsi. Karena jika kita hitung-hitung aja, setelah saya lakukan, saya terapkan di lapangan menggunakan pupuk, ternyata modalnya tidak terlalu besar. Apalagi kalau teman-teman tidak menggunakan plastik mulsa, otomatis biaya operasional bisa diminimalisir. Apalagi kalau ditumpang serikan dengan kedua tanaman cabai, tumpang serikan dengan tanaman pendek misalnya yang buah-buahan, melon, semangka, itu malah hasilnya malah lebih bagus sekali. Makanya teman-teman silahkan cek video-video kami sebelumnya. Mungkin tata penjelasan saya mungkin seperti ini karena saya pun juga bukan seorang YouTuber, bukan seorang S1 pertanian, seorang profesor, bukan, tapi saya hanyalah seseorang yang mempunyai kapasitas sedikit yang saya aplikasikan ke lapangan. Siapa tahu apa yang saya bagikan ini mendorong teman-teman semua untuk ingin mencoba berusaha memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekeliling rumah kita. Jika itu semua dilakukan oleh masyarakat kita, insya Allah harga cabai pun juga tidak sampai melambung tinggi teman-teman. Maka dari itu mudah-mudahan kehadiran kami sebagai pemula yang selalu memberikan inovasi menanam cabai tumpang seri dengan tanaman semangka, tapi tidak merubah
populasi tanaman cabenya, tapi hasil kedua-duanya sangat bagus sekali. Dan tanaman semangkanya kemarin juga teman-teman bisa cek video kami sebelumnya di tanaman ini, di lahan ini, kemudian juga ada batasnya, pondasinya, karena saya untuk budidaya tanaman cabai ini hanya ada 4 lahan teman-teman. Yang ini 1400, kemudian yang samping sono 500, terus yang samping sininya yang tanaman cabai yang biasa setiap hari saya lakukan pemetikan itu 500. Jadi hanya berulang-ulang, jadi satu lahan ini kadang-kadang sampai 3 kali 4 kali itu terus menerus tanpa ada jedanya. Ada jedanya biasanya kalau plastik mulusannya ini sudah rusak, saya ganti, itu pun juga langsung. Jadi untuk proses lahan ini saya tanami tanaman cabai 3 kali, dan itu pun juga selalu saya tumpang sarikan kedua tanaman. Saya tidak pernah menanam tanaman itu tunggal, karena bagi kami jika tanaman pendek itu saya tanam barengan dengan tanaman cabai, tanaman yang usianya pendek itu panen, tanaman cabai sudah mengeluarkan buah, nanti hasil panen tanaman tumpang sarinya tadi bisa dijadikan tambahan biaya operasional untuk sarana perawatan tanaman cabai. Dan ini hasilnya. Yang menilai teman-teman sendiri, apakah tanaman ini subur, apakah tanaman ini rontok, ada enggak virus kuning, teman-teman silahkan cek. Ini video juga saya muter-muter kemana-mana, tidak hanya satu lokasi saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman berdasarkan apa yang saya lakukan di sini. Asam umat, si karbon, semuanya itu sangat bagus sekali. Teman-teman silahkan dicoba. Sekali lagi saya tidak promo produk. Dan pupuk yang saya pergunakan si karbon, Vitaron SL, Kalinet, Mordenvol, kemudian Kalha, Cover VB, itu semua saya rekomendasikan buat teman-teman semua bahwa pupuk ini loh sangat bagus sekali. Walaupun diberatkan memang kotor karena warnanya hitam, beda dengan MKP, dengan KNU3 warna putih nggak kotor, tapi hal-hal yang kotor itu kadang-kadang membuat tanaman kita itu subur. Jadi silahkan dicoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya juga mohon bersama teman-teman semua, apapun yang saya katakan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya tidak mengikuti metode siapapun juga teman-teman. Teman-teman coba lihat, jika masalah pupuk yang saya pergunakan, karena pupuk itu dijual di pasaran bebas, jadi mohon maaf saya tidak pernah mengikuti metode siapapun juga, tapi saya selalu mengapresiasi sahabat-sahabat kami semua yang mempunyai channel di YouTube, karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.